Kurang satu. Nah, kalau sudah metu kayak begitu, ya, recording in process itu sudah mulai merekam berarti. Suaranya tuh Ah, Wahyu itu berarti ya. Suaranya. bukan, bukan. Nanti kalau nggak ada begitunya Pak Ali, berarti nggak ngerekam itu namanya. Lu udah ada apanya? Loh, enggak. Kalau misalnya nggak ada tulisannya recording on progress, itu berarti belum terekam. Itu tadi punya saya ya. Loh, punya saya, Pak. Aku. Oh, itu. Ini Pak ya. Nurali aku. Ini aku juga di komputer ya. Record to Ya, di komputer. ya. Gede, Bu. Filenya gede ya, Bu ya. Ngerekord. Oh iya. Makanya langsung saya upload, terus saya hapus dari komputer. Kayak gitu Aku habis nanti. ngehang-hang buat rekod langsung ku yo. Mati kayak Mm-mm. kemarin itu ya. Nggih. Dua. Baru satu yang di ACC. Iya, mungkin. Saya tak tinggal balik kentang. Sudah tadi donat itu kok. Gedel itu Pak Ustadz. Kayaknya. Halo, cek. Halo Ibu, Iya, Assalamualaikum. Bu Im. Ika, sampun. Terdengar ya, Ustaz ada ya. Ibu, Sampun. Nggih. Oh, siapa ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat kangen sama Bu walafiat. Im. Mau Kabarnya jenguk Bu baik-baik semua Im. ya, saudara ya. Baik Alhamdulillah Bu sehat. Im, Alhamdulillah. pertemuan pertama Ah, ya, iya, Ustaz, pertemuan pertama. kenalan. Sudah, sudah basi. Baik. Ustazah, jadi untuk semester ini saya diminta prodi untuk mengajar hukum perdata di kelas Katam. Sebenarnya untuk hukum perdata itu em, Pak Jamal nggih yang ngajar. Kalau di reguler tuh. Saya juga bertanya ke prodi, kenapa nggak sekalian Pak Jamal aja yang ngajar Katam? Saya kira begitu. Tapi ada nggak tahu ya pertimbangan dari Pak Sony, kok akhirnya saya yang diplot untuk mengajar yang Katam untuk hukum perdata ini. Mohon izin satu sada semuanya membersamai jenengan semua untuk di mata kuliah hukum perdata. Nah, sebelum kita masuk ke mata kuliah hukum perdata, mungkin kita terlebih dahulu saya sampaikan terkait dengan RPS-nya, nggih. RPS dari hukum perdata itu sendiri. Nah, ini kebetulan juga untuk tim prodi perumus yang merumuskan untuk RPS-nya itu adalah saya ya di beberapa mata kuliah hukum dan juga hukum acara.
itu saya yang mengembangkan RPS-nya. Cuma sebenarnya kalau di HKI maupun di FH itu dulu ada namanya almarhumah Ibu Komaria. Mungkin jenengan ada yang sudah mengenal almarhumah Ibu Kom, itu juga dosen yang concern di hukum perdata. Nah, karena beliau sudah meninggalkan kita, nah maka penggantinya itu masih belum ada, kira-kira seperti itu. Ada sih beberapa dosen, tapi ya akhirnya masih belum se-expert beliau, karena Bu Kom itu juga paham dan mengerti bahasa Belanda, gitu. Jadi ketika beliau menyampaikan itu juga lebih bagus. Nah, tapi karena beliau sudah meninggalkan kita, nah maka kalau di HKI ini yang mengajar hukum perdata itu akhirnya Pak Jamal. Gitu. Nah, kalau saya biasanya mengajar di praktikumnya, praktikum hukum acara perdata, dan juga sama Bu Komaria, begitu. Ketika Bu Komaria nggak bisa mengajar, ya saya yang diplot mengajar oleh prodi. Cuma kalau secara struktural, secara pangkat, kan Pak Jamal itu jauh di atas saya. Nah, sehingga sekarang beliau yang megang mata kuliah hukum perdata. Begitu. Nah, ini adalah kira-kira RPS-nya. Jadi nanti ada berkaitan dengan penilaian, ada sub CPMK 1, 2, 3, antara lain mahasiswa mampu menjelaskan pengantar, sejarah, serta dasar hukum perdata, mampu menjelaskan hukum orang atau hukum perikatan, dan juga hukum keluarga, hukum benda, dan seterusnya. Kira-kira ini. Kemudian nanti materi-materinya adalah berikut. Okay. Materi-materinya ada 9 materi yang akan kita gunakan atau kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, kemudian untuk buku, kita menggunakan buku rujukan dari bukunya almarhum Bu Komaria. Begitu. Kalau jenengan ada kesempatan biaya atau tertarik dengan hukum perdata, jenengan bisa beli buku ini nih. Bukunya juga saya masih punya ini dari S1 dulu. Ini bukunya Bukom, di UMM Press juga ada, dan ini digunakan tidak hanya mahasiswa UMM, tapi di kebanyakan mahasiswa Fakultas Hukum juga sudah menggunakan buku ini, buku hukum perdata miliknya Bu almarhum Bu Komaria. Saya kira begitu, ya. Nah, kemudian hari ini kita akan mempelajari pengantar terlebih dahulu atau introduction. Oke. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Ya, apa sih bedanya hukum pada umumnya dan hukum perdata? Hukum pidana misalnya, hukum tata negara dan seterusnya. Kalau Ustadz-Ustadzah pernah ingat, mungkin ketika di mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia, yang harusnya itu juga Pak Sony yang mengajar waktu itu, tapi beliau memberi untuk yang katam itu saya diminta mengajar. Jadi di PTHI itu kalau tidak salah saya sudah pernah menjelaskan terkait dengan hukum perdata secara umum, kemudian hukum pidana juga secara umum. Nah, kita memasuki pada hukum yang lebih spesifik, yaitu hukum perdata. Ya. Sebenarnya apa sih hukum perdata itu? Ya, jadi sebelum kita masuk, kita mengetahui dulu definisi dari para ahli hukum. Nah, karena hukum perdata ini termasuk hukum yang klasik, hukum yang sudah lama ya, yang sudah lama ada. Nah, maka ahli-ahli hukum yang mendefinisikan itu juga sudah sangat lama nih. Seperti Van Apeldoorn itu kan juga lama sekali, bahasanya pun bahasa-bahasa yang jadul, kira-kira seperti itu. Hukum perdata ya, atau private law, atau hukum sipil, ya kita bisa menyebutnya kalau di dalam bahasa Inggris adalah private law, ya. Bisa juga
hukum sipil atau hukum perdata itu adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dan pelaksanaannya terserah kepada maunya yang berkepentingan sendiri. Ini kalau definisi menurut ahli, ya. Jadi definisi menurut ahli belum tentu definisi yang digunakan saat ini. Nah, hukum sipil juga menurut Profesor Meyers, hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan kepada perorangan atau individu yang diserahkan sepenuhnya untuk menetapkan dengan merdeka apabila ia akan menggunakan hak-hak itu sepenuhnya dapat melulu memperhatikan kepentingannya sendiri. Intinya hukum perdata adalah hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu. Oke. Kalau dulu saya pernah mencontohkan misalnya Ustadz Nur Ali itu memberi hutang kepada orang lain. Nah, maka yang punya yang punya kepentingan ya hanya Ustadz Nur Ali dengan orang tersebut gitu. Orang lain tidak punya kepentingan. Okay. Misalnya Ustadz Nur Ali meminjam uang dengan Ustadzah Amarilis. Nah, Ustadzah Wahyu, Ustadzah Dewi, Ustadz Faisal ini nggak boleh ikut campur, nggak boleh seolah-olah menjadi pihak ketiga, kemudian minta bunga atau mungkin minta jatah juga, ini nggak boleh gitu, atau ikut-ikut ngatur, itu juga tidak boleh. Itu kira-kira yang dimaksud dengan hukum private law, ya, atau hukum perdata. Jadi hukum perdata itu hukum yang mengatur orang perseorangan, orang dengan orang. Nah, kalau Ustazah kan sudah berpengalaman, ya. Misalnya contoh hukum perdata di kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Nah, sewa menyewa, kemudian hutang piutang. Terus misalnya eh, sewa menyewa, hutang piutang, perkawinan, itu adalah private law, hukum perdata. Nah, kalau hukum pidana atau public law itu adalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mencuri, misalnya ya, penipuan, pembunuhan. Nah, itu masuk berkaitan dengan ketertiban umum gitu. Walaupun mencuri misalnya ya, Ustadz Nur Ali misalnya ada harta bendanya dicuri oleh tetangganya. Nah, kemudian Ustadz Nur Ali eh, wis nggak apa-apa misalnya gitu ya. Saya ikhlaskan saja karena itu memang tetangga saya itu butuh dibantu misalnya seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya perbuatan mencuri itu berkaitan dengan kepentingan publik gitu. Kalau dia tidak diberi hukuman, dia bisa mencuri ke rumah tetangganya Ustadz Nur Ali gitu. Walaupun nanti di hukum publik itu juga ada namanya restoratif justice. Ya, jadi tidak semua hukum pidana itu berakhir dengan penjara. Bisa juga berakhir dengan perdamaian. Contohnya Ustazah, misalnya kita lihat berita ibu-ibu mencuri susu di minimarket. Ya, perbuatan mencurinya itu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi dalam prosesnya, misalnya kepolisian, kejaksaan, itu mengusahakan namanya restoratif justice. Nah, walaupun akhirnya dia itu mencuri, tetapi tidak dipenjara, tidak dipidana. Gitu. Ada unsur pemaafnya. Karena ternyata dia mungkin butuh susu untuk anaknya, butuh pampers untuk anaknya. Tapi pada intinya, kalau hukum pidana itu berkaitan dengan ketertiban umum. Jadi orang ketiga pun boleh ikut ngurus, gitu. Termasuk misalnya dalam hal em, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya saya contohkan Ustadz Nur Ali itu punya tetangga, ya. Tetangganya suami istri. Nah, tetangganya ini, ya, si suaminya ini sering, mohon maaf, misalnya melakukan kekerasan kepada istrinya, kepada anaknya.
Nah, itu adalah hukum publik ya, hukum pidana, hukum publik. Walaupun Ustadz Nur Ali itu nggak punya kepentingan di situ, bukan keluarganya, misalnya bukan anaknya, itu adalah orang lain. Tetapi yang berkaitan dengan kepentingan publik, yaitu pidana, karena KDRT itu masuknya di hukum pidana, ya, di hukum publik. Nah, maka Ustadz Nur Ali itu boleh melaporkan itu ke polisi. Itu namanya pengaduan. Melakukan pengaduan kepada polisi bahwa di tetangganya itu ada KDRT. Dan itu polisi dan aparatur penegak hukum boleh ikut-ikutan. Nah, kalau hukum private, hukum perdata, pihak ketiga ini tidak boleh ikut-ikutan dan bahkan hakim pun bersifat pasif. Nggih. Jadi hakim pun ketika nanti sidang, ya misalnya tadi kasusnya adalah hutang piutang, terus kemudian hutangnya tidak dibayar, ditagih-tagih tidak dibayar, sampai nunggak dan seterusnya, kemudian dilaporkan ke pengadilan pun, hakim pun bersifat pasif. Begitu. Artinya hakim hanya menilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Begitu. Karena ini adalah private law, ya, hukum private. Nah, walaupun begitu, hukum perdata itu walaupun hukum privat, tetap harus ada peraturan hukumnya yang mengatur sebatas mana privat itu boleh diatur oleh yang bersangkutan. Misalnya, perjanjian, mohon maaf, hutang piutang, kemudian jaminannya adalah istrinya misalnya ya. Nah, itu tidak boleh. Walaupun itu hukum private antara Ustadz Nur Ali dengan Ustadz Faisal misalnya. Tapi kalau yang dijaminkan nanti kalau saya nggak bisa membayar, nanti anak saya boleh dinikahin, misalnya nauzubillah. Nah, walaupun itu adalah hukum privat, tapi tetap ada serangkaian peraturan hukum yang mengatur. Ya. Nah, apa saja nanti yang boleh diatur di dalam hukum perdata. Nah, itulah yang akan kita pelajari ke depannya. Oke, kembali lagi kepada definisi. Ini saya ambilkan yang orang Indonesia yang baru-baru ini, Sudikno Mertokusumo, ini juga adalah ahli hukum ya. Beliau menyatakan bahwa hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat yang mana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Ini kalau pengertian dari Sudikno Mertokusumo adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain. Nah, misalnya adalah hutang piutang antara Ustadz Nur Ali dengan Ustadz Faisal. Nah, maka itu mengatur antara hak dan kewajiban orang perseorangan terhadap satu terhadap yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan ya dan dalam pergaulan masyarakat. Artinya dalam hubungan kekeluargaan itu misalnya perkawinan ya, perkawinan. Jadi kan ada misalnya adalah waris. Itu kan waris berarti hubungan antar perorangan dalam kekeluargaan. Gitu. Nggak boleh orang lain tiba-tiba minta jatah waris, kan nggak mungkin. Jatah waris kan untuk keluarga terdekat. Atau dalam pergaulan masyarakat. Artinya di masyarakat misalnya tadi antara Ustadz Nur Ali sewa menyewa misalnya dengan Ustadz Faisal. Itu. Ya, jadi hukum privat itu atau hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang terhadap orang lain baik itu dalam lingkungan keluarga. Ya, contohnya adalah apa lingkungan keluarga misalnya nggih, waris, kemudian wasiat, ya kan? Perceraian masuk juga, Bu. Perceraian, nggih, perceraian, perkawinan itu masuk hukum private law. Ya, jadi masuk dalam hukum perdata. Perceraian, perkawinan, Hak pengangkatan asuh anak, Bu. nggih, pengangkatan anak, hak asuh anak, perwalian,
itu masuk di dalam hukum private karena mengatur antara orang perseorangan dalam lingkup keluarga maupun orang perseorangan dalam lingkup masyarakat. Contohnya dalam lingkup masyarakat misalnya saya bekerja di UMM, ya kan? Saya sebagai manusia, person, ya nanti ada pembahasannya dan UMM sebagai badan hukum, tuh, yang melakukan perjanjian kerja. Nah itu juga masuknya hukum private law, itu, ya. Jadi pengertian pengertian pertama terkait dengan private law yang harus Ustadz-Ustadzah pahami adalah bahwa private law atau hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang terhadap orang lain, baik itu dalam tingkat keluarga maupun dalam tingkat masyarakat secara umum yang pelaksanaannya itu diserahkan kepada masing-masing pihak gitu. Tetapi pelaksanaannya itu tetap harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang. Tidak Kasus boleh. batas tanah itu sama, Bu. Gimana, Ustazah? Batas tanah itu termasuk perdata berarti ya? Batas tanah. Mm-mm. Iya, tanah pertanahan itu juga masuk perdata gitu. Kecuali kalau ada ya khatam. Lanjut ya, Bu ya. Gitu. Ya. Nah, kemudian definisi dari ahli hukum yang lain misalnya, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang dalam satu masyarakat tertentu. Contohnya Ustadz-Ustadzah dalam hal ini adalah masalah waris. Ya, masalah waris. Waris itu kan ada hak orang lain di situ, ya. Jadi perkara waris itu kan ada hak orang lain. Nah, maka adanya hukum perdata itu untuk memberikan perlindungan supaya hak-hak tersebut itu sampai kepada orang yang berhak gitu. Karena kita banyak temui persoalan-persoalan keluarga atau hukum private dalam lingkungan keluarga tadi itu yang haknya itu tidak bisa tersampaikan. Karena itu salah satunya adanya hukum perdata untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak orang lain. Sama juga dengan perkawinan contohnya. Nah, perkawinan itu segala hal termasuk hukumnya. Misalnya perkawinan itu harus dicatat, ya kan? Perkawinan itu harus dilaksanakan ada 2 orang saksi, terus dicatat di KUA, terus kemudian apa namanya misalnya para pihak datang dan seterusnya, rukun dan syaratnya itu adalah upaya untuk memberi perlindungan kepada perseorangan. Jadi misalnya pun antara Ustadz Faisal dengan Ustadz Nur Ali itu punya perjanjian ya, hukum perdata ya, apa namanya ada perikatan tertentu, misalnya hutang piutang dan seterusnya, itu tetap tidak boleh dilakukan sendiri. Harus dalam naungan hukum perdata. Gitu, hukum yang diakui, yang berlaku di masyarakat. Kalau nikah aja misalnya ya, tidak tunduk dan patuh kepada hukum perkawinan, ya nanti bisa jadi kan istrinya tidak bisa mendapatkan hak, misalnya ya anaknya tidak bisa mendapatkan hak. Ya contohnya kalau kita nikah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, misalnya, ya kan itu kan nanti perkawinannya tidak sah tercatat. Jadi adanya apa namanya instrumen hukum perkawinan yang mana hukum perkawinan itu masuk hukum perdata, itu adalah sebagai memberikan perlindungan kepada perseorangan, begitu. Jadi walaupun itu hubungannya antara si A dan si B, tapi tetap ada hukum yang mengatur. Supaya apa? Supaya tidak ada yang dirugikan. Dan supaya yang lainnya juga mendapatkan perlindungan, begitu. Jadi walaupun hutang piutang antara si A dan si B,
Nah, tetap harus tunduk patuh kepada ketentuan hukum perdata. Begitu. Supaya apa? Supaya kalau terjadi wan prestasi, terjadi perbuatan melawan hukum, nah itu eh, ada upaya perlindungannya. Begitu. Jadi adanya hukum perdata itu seperti itu. Jadi kalau sejarahnya, jadi kan namanya manusia kan makhluk sosial. Pasti dia itu membutuhkan antara satu dan yang lainnya kan saling membutuhkan, ya. Misalnya Ustadz Faisal dan Ustadz Nur Ali, misalnya Ustadz Nur Ali membutuhkan uang sekian miliar misalnya ya, diutang kepada Ustadz Faisal. Nah, kalau tidak tunduk dan patuh, tidak ada hukum perdata yang mengatur itu. Misalnya Ustadz Faisal itu kabur atau tidak mau membayar. Nah, bagaimana perlindungan terhadap Ustadz Nur Ali? Kan seperti itu. Maka butuh aturan berkaitan untuk memberikan perlindungan itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan, memberi kepastian hukum. Kira-kira begitu. Oke. Jadi yang dimaksud dengan hukum perdata itu walaupun mengatur antara satu individu dengan individu lainnya, tapi tidak boleh kemudian individu itu seenaknya ya apa namanya membuat peraturannya itu seenaknya. Misalnya pinjam hutang piutang. Terus kalau kamu misalnya nggak apa nggak bisa bayar, satu hari bunganya 1 miliar misalnya gitu. Nah itu juga tidak boleh ya. Walaupun maksud saya adalah walaupun sesama individu, artinya diserahkan tadi ya, pengaturannya itu diserahkan kesepakatan masing-masing, tapi kesepakatan itu harus tunduk patuh kepada hukum perdata. Bunga pun di Indonesia itu ada aturannya, ya nggak boleh bunga itu terlalu besar, juga tidak boleh terlalu kecil. Ada bunganya itu tidak sudah diatur sedemikian rupa, gitu. Jadi kalau misalnya eh, kita menentukan bunga itu sehari, kamu saya denda sehari 1 miliar kalau kamu telat nggak bayar kontrakan, gitu. Kan juga itu tidak tidak memberi perlindungan hukum terhadap pihak yang bersangkutan gitu loh maksud saya nggih. Kita mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, definisi selanjutnya adalah eh, Suryono Sukanto ini misalnya hukum perdata adalah bagian dari hukum private yang membahas tentang hubungan hukum antar individu atau badan hukum. Nah, ini juga adalah masuk hukum perdata. Contohnya tadi saya sampaikan, misalnya saya ini kan individu ya, saya ini person, naturalis person kalau bahasa Belandanya atau bahasa hukum perdatanya. Nah, saya misalnya punya hutang di bank, KPR rumah misalnya. Nah, bank itu adalah badan hukum gitu. Jadi hukum privat atau hukum perdata juga mengatur hubungan antara individu dan badan hukum. Nah, nanti apa yang dimaksud individu, person, apa yang dimaksud badan hukum, nanti ada di materi berikutnya. Oke. Nah, kemudian dari Raden Sarjono, hukum perdata adalah kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya terhadap orang lain, pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan. Wirjono Projodikoro, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Ya. Jadi memang poinnya adalah di dalam hukum perdata itu mengatur hak dan kewajiban. Gitu ya. Jadi mengatur hak dan kewajiban antara orang atau badan hukum. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait dengan definisi hukum perdata menurut para ahli? Insya Allah mboten Bu. Oke. Mudah-mudahan sampai dengan ahli
fikih. Hukum perdata hukum perdata menurut ahli fikih gitu Ustadz. Ya, Ada Nanti nggak Ustadz Bu Im? harusnya ada ya Ustadz ya. Cuma saya kan fokusnya di hukum perdatanya Belanda ini. kalau kan juga apa namanya ada satu kaidah itu al muslimu ala syurutihim itu Ustazah. Nggih. Kan seorang muslim itu tergantung kepada apa namanya syarat, artinya perjanjian yang dibuat di antara sesama muslim. Nggih Sama Ustadz. gitu dengan hukum perdata itu. Insya Allah sama ya. Kalau pada pokoknya adalah insya Allah sama dengan kaidah fikih juga. Karena di dalam hukum Islam pun kan juga ada berkaitan dengan hukum private seperti hukum muamalah, kemudian fikih-fikih ya hukum-hukum muamalah, hukum hutang piutang menurut Islam kan gitu ada juga nggih Ustaz. Hanya saja kalau yang saya sampaikan ini kan hukum perdata Ya Ustazah. secara nggih, di dalam yang berlaku di Indonesia. Artinya ini kan perspektif hukum Belanda ya, hukum positif gitu. Jadi untuk hukum Islamnya itu nanti ada namanya asas konkordasi. Jadi bagi yang beragama Islam maka berlakulah hukum syariah. Nah, tapi kalau di dalam penerapan di Indonesia itu kan kita yang diterapkan kan hukum positif begitu. Termasuk juga hukum perdatanya ya hukum warisan dari Belanda. Yang kitabnya seperti ini Ustaz. Nah, kitab hukum perdata gitu. Oke. Nah, ini saya sampaikan dari bukunya Bu Komaria. Saya sebenarnya sudah ada materi hukum perdata nggih Ustaz Sanda. Tapi qadarullah hilang di laptop saya yang lama. Laptop saya yang lama zaman saya S2 itu kemarin kok mati gitu. Padahal di dalamnya banyak materi-materi, termasuk materi warisan dari Bu Komariah ini yang sangat berharga menurut saya. Tadi saya nyari-nyari itu kok sudah tidak ada, adanya yang file yang baru-baru. Coba nanti saya perbaiki dulu laptop itu. Nah, ini saya sampaikan ya di dalam bukunya eh, Ibu Komaria. Definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut masih kurang sempurna, katanya Bu Kom. Ya. Karena hanya menyebutkan bahwa yang mengadakan bahwa yang dapat mengadakan hubungan hukum perdata hanya orang atau perseorangan atau naturalized person. Padahal selain perorangan ada juga badan hukum. Tuh. Itu yang pertama ya, koreksi dari Bukom terhadap pendapat-pendapat dari ahli hukum klasik adalah bahwa hubungan hukum itu tidak hanya antara individu tetapi dengan badan hukum atau reh person. Nah, dari kenyataan tersebut maka pengertian hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum subjek hukum, yaitu orang atau badan hukum, yang satu subjek yang lain yang menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Ya. Jadi kalau menurut Ibu Komaria adalah ini ilmunya Bukom bermanfaat nih. Bukom kan sudah nggak ada, tapi ilmunya alhamdulillah kita gunakan sampai sekarang. Nah, dari itu maka menurut definisi menurut Ibu Komaria adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum subjek hukum, orang atau badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain
yang menitikberatkan kepada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Begitu. Jadi hukum perdata itu memang adalah hukum kepentingan perseorangan. Gitu. Contohnya adalah hukum waris. Yang berkepentingan waris itu ya, maksudnya kalau dia berkepentingan ya dia akan ngejar terus kan gitu. Hutang piutang juga gitu. Hutangnya si A dan si B. Nah, maka ya kepentingannya si A dan si B. Saya nggak ada kepentingan gitu. Atau misalnya KPR saya ya, KPR rumah contohnya ya. Nah kan yang berkepentingan kan saya gitu. Orang lain kan nggak ada kepentingan apa-apa ya. Itu yang dimaksud dengan hukum perdata. Artinya orang lain pun nggak akan ditagih sama bank gitu ya. Untuk nanggung hutang saya, istilahnya gitu. Misalnya waris pun juga, orang lain pun juga nggak akan dapat pembagian waris. Misalnya keluarga si A bagi-bagi waris nih, saya tetangganya. Ya masa saya dapat juga, walaupun saya misalnya kepingin minta kan ya tetap bukan kepentingan saya gitu loh. Ya jadi hukum privat itu ya beda dengan hukum publik. Kalau ada tetangga A yang dicuri atau yang dibunuh, pasti yang lainnya ketar-ketir ya kan Ustadz Sada ya. Takut dicuri juga, takut dibunuh juga. Makanya tetangga-tetangga yang lain misalnya inisiatif melapor ke polisi atau jaga pos kamling dan seterusnya. Ya, bisa dipahami nggih perbedaan antara hukum privat dan hukum publik. Kalau hukum privat itu ya kepentingannya orang itu, nggak mungkin orang lain itu ditagih gitu. Walaupun kadang suami istri pun ya. Jadi perhatian nggih sebagai informasi atau sebagai pengetahuan aja. Misalnya si A itu hutang, suaminya hutang ke bank. Nah, apakah istrinya itu juga ikut menanggung hutang suaminya? Pertanyaan itu. Ustazah mungkin ada yang bisa menjawab berdasarkan pengalaman. Oh, tidak ikut, Nggih, Bu. Kan itu urusan suaminya, Bu. oke, tidak ikut. Ada jawaban lain? Nah, Mau nggih, mencoba. Kalau nggih, itu hanya untuk keluarga ya ikut karena itu bagian dari yang menikmati. oke. Ada dua jawaban di sini dan dua-duanya sama-sama benar, ya, sesuai dengan konteksnya. Jadi, hukum perdata itu tergantung siapa yang mengikatkan dalam perjanjian itu. Nah, kalau misalnya suami istri, nah kalau suaminya itu pinjam uang, ya, yang mana di dalam perjanjian hutang piutangnya itu tidak ada pihak istri sebagai tertanggung atau sebagai juga disebut juga penanggung hutang atau nanti ada namanya perjanjian tanggung renteng. Nah, maka istrinya itu tidak boleh ditagih kalau suaminya nggak bisa bayar hutang gitu. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalaupun istri itu ada, istri itu tidak boleh, ya, bahkan istri tidak boleh dimasukkan sebagai penanggung hutang suami kalau mereka melakukan perjanjian pranikah, pemisahan harta. Nah, contohnya artis-artis, ya, karena artis-artis kan banyak uangnya. Sebelum nikah pun sudah banyak, misalnya kayak Raffi Ahmad, Nagita Slavina itu. Nah, sebelum mereka menikah melakukan perjanjian pemisahan harta. Jadi misalnya Raffi Ahmad itu punya hutang, bangkrut, misalnya kolaps, harta bendanya disita untuk disita lah ya, untuk mengganti hak orang lain. Nah, maka aparatur negara itu tidak boleh cawe-cawe
harta perjanjian yang sudah dipisah. Jadi punya istrinya itu nggak boleh diganggu gugat. Itu yang kedua. Nah, kemudian jawaban dari Ustadz Nur Ali itu juga benar. Karena saat ini di berbagai lembaga badan hukum, lembaga keuangan, apalagi bank, itu pasti bank itu nggak mau kalau yang hutang yang datang cuma suaminya. Ya, karena itu bank ataupun lembaga keuangan, koperasi, dan seterusnya, itu pasti kalau hutang ya, misalnya atas nama suaminya, ya tetap istrinya harus diajak ikut. Ya, Tangan ini juga, itu Bu. gimana Ustazah? Ada tangan juga istrinya itu. Iya, karena ya itu kan sekali lagi kita kembali bahwa hukum perdata itu hukum yang menganut pada tunduk patuh pada perjanjian. Ya, jadi perjanjian hutang piutangnya antara misalnya si A dengan bank, walaupun itu nama suaminya yang pinjam, misalnya di UMM itu kayak potong gaji gitu ya. Walaupun yang dipotong itu gajinya Suami. suaminya, tapi istrinya itu harus ikut datang. Karena apa? Itu adalah tanggung renteng. Jadi kalau nanti uang suaminya itu nauzubillah tidak cukup untuk membayar hutang, nah maka bank ataupun pihak pemberi pinjaman itu berhak menagih kepada istrinya. Gitu, nggih. Itu saudara. Jadi ya itu adalah apa ya? Ya pembaruan hukum lah. Jadi ya pihak bank kan juga nggak mau ya Gak mau rugi. suami istri nanti keenakan ya para istri ini akan punya uang Rugi. tanpa bilang sama suaminya kan gitu. Tapi pada intinya adalah untuk memberi kepastian hukum kepada pihak yang memberi pinjaman itu bahwa kalau ada yang menanggung hutangnya itu ada lebih dari satu orang, kan itu menjadi lebih kuat gitu perjanjiannya. Kalau nggak Walaupun punya suami atau istri gimana? ya single sudah tetap Nggak bisa itu renteng itu tadi. tanggung Tanggung. renteng. Nggak bisa ya. Setahu saya boleh. Jadi kalau memang single ya ya sudah single gitu. Tapi Oh. kalau suami istri, nah itu biasanya lengkap. Istrinya pinjam ya suaminya harus menjadi tanggung renteng ya. Kalau suaminya pinjam ya istrinya itu jadi em, artinya dia menjadi menanggung renteng hutang tersebut. Artinya misalnya hutangnya itu sebesar 2 juta per bulan, nah maka yang berkewajiban mencari uang 2 juta per bulan tidak hanya suami tapi istrinya pun bertanggung jawab. Gitu. Jadi kalau jenengan misalnya dua-duanya kerja seperti saya ini kerja, nah tetapi atas nama suami saya misalnya hutangnya itu ya tetap saya juga sebenarnya dengan adanya perjanjian tanggung renteng itu saya punya beban juga bahwa saya itu juga punya hutang gitu sebesar 2 juta itu. Kira-kira begitu. Nah, makanya ketika itu implikasinya adalah ketika nanti yang bersangkutan itu cerai, ya, yang bersangkutan itu cerai, nah kan maka ada harta gono gini ya. Selain harta gono gini juga ada hutang gono gini. Jadi selain harta yang dibagi dua, hutang juga harus dibagi dua. Oh. Begitu. Jadi misalnya nyicil rumah ini, kayak saya ini ya, orang pasangan-pasangan muda ini kan masih misalnya masih KPR rumah. Nah, uzubillah misalnya, kemudian perceraian gitu ya. Nah, maka bukan berarti ya udah itu tanggung jawab suami saya, mantan suami misalnya. Tidak, tapi bank itu berhak juga nanti menagih saya gitu. Walaupun dalam hubungan hukumnya nanti misalnya yang laki-laki sudah menikah lagi, yang perempuan sudah menikah lagi, nah tetap hutang itu adalah atas nama eh, suami saya dan saya itu, walaupun kita sudah punya pasangan masing-masing. Begitu.
Nah, itu kan yang ditakutkan oleh bank kan seperti itu. Jadi kalau nggak tanggung renteng, ya kan dikhawatirkan telat bayar itu. Tuh. Bu Im, Nah, tanya nih Bu Im, oke. Nun Sewu. Ini mengenai perceraian. Perceraian itu kan seperti contohnya kasusnya siapa? Yang perceraian siapa itu? Baim. Nah, ya sebanyak lah. Itu kan ada privat sama publik gitu ya. Ada, nggih. Oke. Nah, itu untuk menentukan private boleh Oh, diikuti banyak orang sama tidaknya itu dari pihak hakimnya atau yang bersangkutan itu aja. oke. Baik, Ustazah. Jadi terkait dengan sidang perceraian itu, untuk pembacaan putusannya, terus untuk membuka sidangnya, itu harus terbuka untuk umum, ya. Oh, Jadi kalau ketika membuka pada hari ini, ya, tanggal sekian, nomor perkara, misalnya ya 1304 PDTG PN garis miring Kota Malang, dibuka atas nama penggugat, Pak Imwong, tergugat, siapa, dibuka dan terbuka untuk umum. Dek, dek, dek. Nah, itu harus terbuka dan dibuka untuk umum. Tapi ketika sudah masuk pada persidangan. pokok perkara, baik itu pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti, nah maka sidang itu bersifat tertutup. Jadi Oh, yang tidak berkepentingan silahkan keluar. Itu berarti termasuk yang adalah menentukan itu kalau hakim ya? Yang gimana Ustazah? menentukan hakimnya ya? Bukan hakimnya Ustazah, tapi itu hukum undang-undang. Oh, gitu. Ya. Jadi dalam perkara perdata private, apalagi perkawinan, itu bersifat tertutup. Kalau pidana itu bersifat terbuka, kecuali ya perkara pemerkosaan, pencabulan, nah itu atau perkara pidana anak, nah itu tertutup, itu nggak boleh terbuka untuk publik. Kalau perkawinan, perceraian, perkara perdata itu dari awal itu adalah tertutup, gitu. Nah, di dalam hal-hal tertentu itu boleh eh, pada dasarnya ya. Jadi hukum perdata kalau yang perkawinan itu harus tertutup, ya harus tertutup. Jadi yang terbuka hanya pembukaan sama putusan pengadilan memutuskan jatuh talak satu bain sugro kepada itu harus terbuka, harus diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, kemudian untuk pokok perkaranya, ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita pengen tahu apa namanya kasusnya artis itu kan kita tinggal atau bukan artis lah orang lain lah. Kenapa sih dia ini kok bisa cerai itu? Kenapa masalahnya itu? Nah itu kan semuanya ada di dalam eh, pokok perkara ya, gugatan, jawaban, dan seterusnya itu yang ada di putusan hakim. Dan itu kan sebenarnya bisa di-download Ustaz-Ustaz, di Oh, Peradilan Mahkamah Agung, di websitenya Mahkamah Agung tinggal nyari nomor perkaranya nomor berapa, PN mana, nanti keluar semuanya isinya. Boleh ya Begitu. gitu. Boleh. Nah, umum berarti. ya, tetapi tetapi bisa juga itu ditutup untuk publik isinya. Kalau ada permintaan dari pihak tertentu gitu. Jadi kalau artis-artis biasanya itu meminta permohonan kepada pengadilan supaya isi daripada apa namanya eh, putusannya itu tidak diperkenankan untuk dilihat publik. Nanti ketika ditutup nanti di websitenya ada keterangannya. Eh, Permohonan untuk ditutup ini tidak boleh diakses, tidak open access. Betul. Tidak open Itu. access. Itu tapi itu kalau nggak salah adalah dari kaidah kompilasi hukum Islam kok bahwa perceraian kan harus diumumkan supaya tahu si A sudah janda gitu ya atau si B sudah duda untuk Ini nanya mengetahui Bu. apa gimana sana.
Bu Im, terus kalau mau menutup kasus atau menutup gugatan itu ada biaya yang berbeda kah daripada kasus yang terbuka? Setahu saya tidak ada, Ustazah. Di putusannya ya. Setahu saya nggak ada. Ya tinggal kita minta aja bahwa yang bersangkutan adalah artis misalnya ya. Dikhawatirkan membuat kegaduhan di masyarakat. Sehingga mohon untuk putusannya di apa namanya? Tidak Tidak dipublish. dibuka untuk umum, tidak dipublish. Tuh. Tapi kalau orang awam, maksudnya seharusnya ya perceraian itu kan seharusnya memang diumumkan begitu. Jadi diketahui bahwa si A itu sudah bercerai dengan suaminya sehingga berdasarkan putusan tahun ini gitu ya. Sehingga ketika dia mau menikah lagi itu sudah lebih Tahu. mantap gitu loh. Sudah jelas Tapi apa hanya namanya. itu. Kalau Iya. pokok perkaranya aja yang nggak boleh itu ya Bu Im ya, diketahui umum. Hanya saja putusannya aja itu yang boleh gitu, nggih. Putusan Kalau itu di dalamnya perceraiannya. nggih, putusan itu Ustazah di dalamnya itu ada gugatan, ada jawaban, Oh, terus maaf. ada replik lengkap. Jadi di putusan itu ada gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, terus Hmm. pertimbangan hakim, amar putusan itu masuk di situ. Makanya kalau kan sempat saya dulu bikin penelitian Oh, dulu pernah kok kalau kita ya. dengan apa? Iya, Pernah sama dulu. Pak Sony Kita dulu. pernah sama Pak Sony Jenje perkaranya itu, nggih. Kita pernah dulu itu. Iya, enggak. Project Jadi itu. Iya, enggak, ya. jadi itu sebenarnya jenengan pengen tahu rumah tangga orang lain ya itu di situ gitu. Tapi biasanya artis-artis itu memang ya ini apa minta untuk tidak dipublish itu bisa juga. Belum sempet lihat kalau yang artis-artis itu. Iya, Cuma jadi yang kelihatan aja yang kita buka kemarin. nggak bisa kelihatan apa alasannya gitu kan di gugatan di jawaban kan harus ada terus ada keterangan saksi kan ada alasannya kenapa kok dia minta cerai dan seterusnya. Boleh kita lanjut nggih Ustaz Sada? Iya, Ustazah. Nah, oke. Nah, kemudian adalah em, oke. Di dalam hukum perdata itu ada namanya hukum perdata formil dan ada hukum perdata material. Nah, mudah-mudahan Ustaz-Ustazah masih ingat semuanya ya. Jadi kalau hukum perdata material, materi ya, material, material atau materi itu adalah suatu kumpulan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang dalam sebuah hubungan perdata. Dengan kata lain, hukum ini mengatur isi atau materi substansi dari hak dan kewajiban tersebut. Nah, sedangkan kalau hukum perdata formil atau seringkali disebut hukum acara perdata, itu yang mengatur tata cara atau prosedur bagaimana hak yang diatur dalam hukum material dapat ditegakkan dan dipertahankan di pengadilan. Jadi kalau hukum material itu ya contohnya gini, Ustazah. Kalau di pidana itu misalnya barang siapa ya, barang siapa dengan sengaja mengambil hak orang lain disertai ancaman ya, maka dihukum seberat-beratnya 5 tahun penjara. Itu kan hukum materialnya. Pasalnya bunyinya seperti itu. Nah, bagaimana menerapkan 5 tahun itu? Kok ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat? Itu masuk di hukum acaranya. Itu. Jadi kalau sudah masuk persidangan itu loh, saudara, kalau udah masuk persidangan, itu namanya hukum formil atau hukum acara. Kalau masih
berkaitan dengan ketentuan-ketentuannya, pasal-pasalnya, ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, itu masuk perdata material. Paham nggih? Jadi termasuk kitab undang-undang hukum perdata ini adalah hukum material. Nanti ada lagi kitab undang-undang hukum acara perdata itu formil. Begitu, nggih. Jadi kalau misalnya contohnya adalah, oh ini saya ada yang filenya ya. Bentar. Saya ada filenya. Nah ini. Nah, ini kan kitab undang-undang hukum perdata atau bahasa Belandanya itu Burgerlijk Wetboek for Indonesia. Ya ini Burgerlijk Wetboek for Indonesia. Ini hukum material. Ya. Contohnya adalah misalnya buku ke-1 mengatur mengenai orang. Nah, kalau dulu kan sebelum zaman Belanda itu kan ada golongan timur asing yang bukan Tionghoa dan ada golongan Tionghoa. Terus kemudian ada orang Islam, ada orang Belanda, gitu ya. Misalnya pasal 1, menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kenegaraan. Ini juadul ini, jangan ini udah enggak juadul ini pol. Jadulnya ini udah nggak berlaku ini yang ini. Lagu Terus yang kayak pas anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu lahir, dia dianggap tidak pernah ada. Ini loh yang saya kayaknya dulu pernah sampaikan. Jadi di dalam hukum Belanda itu, anak yang dalam kandungan itu bisa disebut dengan subjek hukum. Kalau ada situasi di mana dia sudah dianggap telah lahir. Contohnya kalau bapaknya itu meninggal. waris. Jadi kalau bapaknya itu meninggal saat anak masih di dalam kandungan, maka anak itu sudah harus diberi hak waris berdasarkan pasal 2 bab 1 Burgerlijk Wetboek for Indonesia. Oke. Jadi itu sudah udah diatur sama orang Belanda ya. Jadi orang atau anak yang ada di dalam kandungan, ketika ada satu keadaan tertentu di mana dia itu harus menikmati haknya, ya dia dianggap sudah lahir manusia. Dan seterusnya inilah ya. Ini semua ini adalah contoh dari Burgerlijk Wetboek dan ini adalah hukum material. Jadi hukum material itu ya pasal-pasalnya ini, oke, terkait dengan ini. Yang banyak itu kalau nggak salah yang masih berlaku sampai sekarang itu buku tentang perikatan. Ya semua masih berlaku. Ya. Tapi yang sampai sekarang ini adalah misalnya yang buku tentang orang ini di pasal tentang perkawinan. Nah, perkawinan. Undang-undang menganggap memandang soal perdata hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Jadi kenapa perkawinan itu masuk di dalam sipil atau hukum perdata ya karena sudah ada ketentuan di bab 4 ini, pasalnya ini. Syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syarat perkawinan. Nah ini loh, ini dasar hukumnya Indonesia itu menganut monogami. Ya ini dari BW juga. Jadi asas monogami itu bukan dari agama Islam ya, itu dari orang Belanda. Ya, kalau orang Islam, kalau hukum Islam kan 4. Nggih. Tapi kalau di Indonesia kan cuma 1. Kenapa ya? Karena turunan dari BW dari Belanda ini. Pasal 27. Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja. Dan satu perempuan hanya boleh dengan satu lelaki saja. Ini berlaku sampai sekarang dan melahirkan undang-undang perkawinan. Gitu ya.
Nah, kalau ini mencapai umur ini sudah dihapus, digantikan dengan Undang-Undang Perkawinan. Minimal berapa itu? 19 tahun. Kalau dulu kan masih 18 tahun dan perempuannya umur 15 tahun. Kalau sebelum 15 tahun tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Tapi ini dicabut. Jadi hukum perdata ini ada beberapa pasal yang sudah dicabut, ada beberapa pasal yang masih berlaku hingga saat ini, nggih. Dan seterusnya. Ini artinya ini adalah hukum material. Begitu, nggih. Hukum material. Nah, hukum formilnya itu hukum acara. Gimana sih ketika misalnya ya, ketika pasal ini ya, pasal 27 ini ketika ini tuh disimpangi. Ternyata ada loh laki-laki itu yang tidak hanya satu istrinya gitu kan. Ternyata ada yang bisa 2, bisa 3. Kan itu menyimpangi dari pasal 27. Nah, maka kita masuk ke hukum formil. Hukum formilnya, bagaimana keadilan itu ditegakkan. Nah, ternyata kalau mau punya istri yang lebih dari satu, maka bisa mengajukan dispensasi permohonan poligami ke pengadilan agama. Caranya membuat permohonan poligami ditujukan kepada pengadilan agama domisili di mana laki-laki itu atau perempuan itu berada. Nah, itu masuk hukum formil. Oke. Jadi berkaitan dengan apa-apa yang disimpangi di sini, apa-apa yang tidak sesuai dengan ini, nanti itu dia masuknya di hukum material. Begitu ya. Kembali kepada ini tadi. Hukum perdata material ya merupakan suatu kumpulan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang dalam sebuah hubungan perdata. Itu. Tadi ya di pasal itu. Nah, hukum perdata formil ini mengatur bagaimana tata cara atau prosedur hal-hal yang diatur di dalam material itu dapat ditegakkan dan dipertahankan di pengadilan. Begitu. Jadi yang namanya hukum perdata atau hukum formil maksud saya atau hukum acara itu identik dengan pengadilan. Pokoknya kalau sudah masuk ke pengadilan yaitu hukum acara perdata atau sudah masuk ke kepolisian kalau pidana. Itu sudah masuk hukum acara. Penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan. Nah, itu sudah masuk hukum acara. Tapi kalau masih barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, ya, mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai, nah itu adalah hukum material. Pokoknya gampang inget-ingetannya Ustaz Santa. Kalau material, materi berarti berkaitan dengan materi substansi, ya, isi-isi berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kalau formalitas atau formil atau acara berkaitan dengan ya hukum formilnya, misalnya bagaimana hukum itu ditegakkan di pengadilan. Nah, hukum perdata material mengatur bagaimana seseorang memperoleh, menggunakan, mempertahankan haknya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, hukum material mengatur bagaimana seseorang memperoleh, menggunakan, mempertahankan haknya dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah bagaimana memperoleh. Misalnya, saya contohkan karena saya ini misalnya sebagai pegawai gitu ya. Bagaimana saya itu bisa mendapatkan atau memperoleh harta benda, memperoleh uang. Itu adalah karena saya bekerja di UMN, misalnya seperti itu. Dengan gaji sekian, itu adalah hak saya, ya kan? Hak saya. Memperolehnya adalah saya sebagai seorang
eh, apa namanya pegawai misalnya di UMN. Nah, bagaimana kemudian saya menggunakan eh, harta benda itu dan bagaimana mempertahankan harta benda itu dalam kehidupan masyarakat. Tuh, misalnya juga pedagang, ya, bagaimana sih memperoleh uang itu. Nah, ketika uang itu apa namanya digunakan oleh orang lain, misalnya jangan terlalu jauh. Misalnya gini ya tadi ya, saya adalah seorang karyawan ya, pegawai di UMN. Saya memperoleh gaji itu adalah sekian, misalnya saya contohkan misalnya 1 bulan itu 2 juta misalnya. Saya memperoleh gaji 2 juta itu perjanjiannya adalah saya harus bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, misalnya saya sudah bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, tetapi saya tidak memperoleh 2 juta, tapi memperolehnya hanya 1.500.000. Nah, bagaimana mempertahankan itu? Apakah saya harus gini, gini, dan gitu? Nah, itu adalah diatur di dalam hukum material. Nah, kemudian terkait dengan uang itu, saya menggunakannya untuk apa? Ya, digunakan untuk apa saja. Nah, itu diatur di dalam, itu adalah masuk dalam hukum material. Dan bagaimana mempertahankan haknya di dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu. Nah, kemudian hukum material mengatur tentang isi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu dalam hubungan hukum, seperti hak kepemilikan, perjanjian, dan waris. Tuh. Ya, jadi misalnya hak kepemilikan atas tanah terkait dengan SHM, kemudian perjanjian apapun, dan juga hak waris itu ada di dalam hukum material di dalam sini. Nah, kemudian hukum material mengatur bagaimana seseorang memperoleh, menggunakan, dan mempertahankan haknya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hukum perdata material tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini salah satunya. Nah, kemudian ada juga di dalam KUHD, Hukum Dagang. Kalau di UMM ini mungkin jenengan ada yang kenal, ada Prof. Rahayu, itu ahli hukum dagang dengan subspesialisnya adalah apa itu pilot. Mau ngomong pilot susah. Pilot. Subspesialisnya pilot. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum material menjadi landasan terpenting dalam menentukan sesuatu yang nantinya akan menjadi hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan hukum perdata. Nah, hukum perdata material mengatur tentang isi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu dalam hubungan hukum seperti hak kepemilikan, perjanjian, dan waris. Nah, perhatikan Ustadz-Ustadzah, karena mata kuliah kita itu hukum perdata, karena nanti ada mata kuliah lain, hukum acara perdata. Maka dari itu kita akan mempelajari isi material dari hukum perdata tersebut. Artinya ya kita pelajari yang ada di dalam KUH Perdata. Ya yang kita pelajari itu sebenarnya yang ada di dalam isi ini. Gitu. Karena mata kuliah kita kan hukum perdata. Jadi yang dimaksud itu ya hukum perdata material. Nah, kalau hukum acara nanti ada lagi mata kuliah hukum acara perdata. Oke. Oke. Selanjutnya, nah ini hukum perdata formil, yaitu mengatur penyelesaian sengketa perdata, gugatan, proses pembuktian, pemeriksaan perkara, hingga putusan di pengadilan. Nah, kemudian hukum perdata formil menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam hukum materi tidak hanya menjadi teori semata, tetapi harus diwujudkan. Itu. Sebenarnya kalau saya sendiri itu lebih gampang hukum acara.
gitu ya. Langsung Hukum acara itu lebih gampang karena langsung praktek. praktek. Ya, ya, kayak pekerjaan sehari-hari. Jadi kalau kayak hakim, pengacara, ya, terus panitera atau orang-orang yang kerja di pengadilan agama, ya itulah hukum acara gitu. Karena seperti pekerjaan sehari-hari. Tapi kalau hukum material, nah itu kan sesuatu yang masih idealis, sesuatu yang masih tertulis di dalam kitab-kitab ini, yang itu bisa ditafsirkan, bisa di dan lain-lain lah. Jadi mempelajari hukum materi itu lebih susah begitu. Dan proses belajar hukum perdata itu, kalau untuk mahasiswa kan, kalau kalau mahasiswa kan ya 1 semester, alias 16 kali pertemuan. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Itu sangat-sangat kurang ya. Jadi advokat itu ya, teman-teman saya, Ustaz yang jadi advokat itu setiap hari tuh baca ini, baca bukunya buku ini setiap hari itu. Jadi mereka itu juga belajar lagi. Apalagi kalau dapat kasus-kasus perkawinan, kasus gugatan, kasus harta harta bersama, kasus anak misalnya. Ya mereka itu buka ini lagi, ya buka buka ini lagi mereka. Karena ya kalau sekilas-sekilas gini kan memang ya paham aja. Bisa jawab soal bisa. Tapi kalau sudah jadi kasus itu lebih pusing lagi. Ya. Misalnya tentang tanah. Tadi Ustazah Wahyu tanya ke saya, kalau batas-batas tanah itu masuk hukum perdata. Ya masuk aja gitu. Tapi dalam prakteknya itu nggak sesederhana itu, ya kan? Sengketa-sengketa tanah itu kan sangat kompleks. Begitu. Nah, oke. Itu nggih. Nah, sekarang kita mempelajari sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Jadi, berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan itu, hukum perdata material itu dibagi jadi 4. Jadi, ada hukum perorangan atau badan pribadi atau personen reh, ya, atau naturalis person tadi saya sampaikan. Ada hukum keluarga. Nah, hukum keluarga ini banyak turunannya. Oke. Hukum keluarga ini banyak sekali turunannya, termasuk perkawinan, perceraian, hak asuh anak, pengangkatan anak, perwalian anak, dan seterusnya. Kemudian ada hukum harta benda. Ini banyak lagi. Dan turunannya itu ada nanti hukum bisnis, ya, ada hukum perjanjian, ada hukum macam-macam banyak, ada perbankan, dan bahkan berkaitan dengan hukum Islam nanti ada hukum muamalah, hukum ekonomi Islam, yaitu semua bersumber dari ini. Kemudian hukum waris. Hukum waris itu juga luar biasa. Bahkan jenengan apa sudah diajar Pak Abdul Rauf, ketua PA, hakim belum, Nah, Pak Rauf itu kemarin ketika rapat itu sempat menyampaikan kalau mahasiswa HKI itu kalau bisa diajari membuat gugatan waris. Karena katanya Prof. Pak Abdul Rauf itu banyak advokat itu yang salah, bikin gugatan itu salah. Gitu. Jadi banyak yang apalagi gugatan waris, itu nggak semua orang itu pinter di hukum waris. Nah, monggo kalau ada yang suka dihukum waris, faraid, monggo bisa difokuskan di sini karena ini banyak sekali masalah berkaitan dengan waris. Ternyata waris itu juga tidak sesederhana itu. Gitu. Waris itu tidak sesederhana itu dan ya itu tadi saya sampaikan bahwa hukum perdata ini lebih susah sebenarnya dari hukum acara. Lebih susah dari hukum acara karena ini berkaitan dengan substansinya, berkaitan dengan materinya, bukan berkaitan dengan prosedur. Kalau prosedur ya pokoknya sidang itu kan putusannya apa, tapi isinya itu kan berasal dari ini gitu. Jadi ya begitulah. Ini menurut
ilmu pengetahuan. Jadi ada sistematikanya ada 4. Nah, tetapi karena yang kita pelajari itu bukan menurut ilmu pengetahuan, tetapi berdasarkan hukum yang berlaku, nah, maka sistematika hukum perdata kita lihat di ini tadi, Burgerlijk van Wetboek. Jadi di dalam Burgerlijk Wetboek for Indonesia, ya, atau kitab undang-undang hukum perdata, itu ada buku ke-1 tentang orang. Oke. Buku ke-1 tentang orang itu antara lain ada 18 bab. Ada 18 bab itu terkait dengan pencatatan sipil, tempat tinggal atau domisili, ya. Kemudian terkait dengan perkawinan. Kemudian ada hak-hak kewajiban suami istri. Nah, ini yang kita pelajari di sini. Nanti ini akan saya share, ya. Jangan silakan sambil dibaca-baca. Ini baru buku 1 itu ada 18 bab. Itu buku 1, ya. Belum buku 2. Sedangkan ini bukunya ada 4 buku. Nah, buku kedua itu tentang kebendaan. Oke, saya cari. Oke, Bel. Udah mulai anak-anak. Ini kalau pakai file emang nggak enak ya. Jadi nyari. Kalau pakai buku gini enak ya baca-bacanya. Nanti ustaz-ustazah kalau ada keleluangan rezeki boleh beli buku perdata ini. Murah kayaknya di Shopee itu sekarang banyak yang bajakan. Banyak yang bajakan bisa dibeli supaya lebih enak. Karena memang materinya tuh ya di sini. Ya. Buku kedua itu tentang kebendaan, ya. Misalnya ada, astagfirullah, ini udah belum sih? Ini perjanjian kawin. Perjanjian kawin ini masih di bab 1. Perjanjian kawin ini masih bab 1 buku bab ke-7. Yang tadi saya sampaikan ya, perjanjian perkawinan dan seterusnya itu kan dari Belanda ya, ketentuan itu hibah ya. Terus kemudian dan seterusnya. Buku pertama itu adalah tentang orang, ya. Tentang orang itu ada 18. Kemudian buku kedua tentang benda, okay. Benda itu ada perbedaannya. Benda-benda itu kan masuk hukum privat, okay. Benda-benda itu termasuk tanah, okay. Tanah, perhiasan, ya, kendaraan, emas-emasan, benda-benda baik itu yang berharga. Misalnya tentang waris, ya, tentang warisan, tentang hak milik, ya, HE gendem atau hak milik, kemudian wasiat, waris itu masuk tentang kebendaan, kemudian ada pemisahan harta, peninggalan yang tidak terurus, ya, hutang piutang, ada gadai, ada hipotek. Nah, itu masuk di kebendaan. Nah, kemudian untuk buku ketiga tentang perikatan. Perikatan, ya, ada perikatan, ada kemudian perikatan yang melahirkan perjanjian. Jadi ada perikatan yang melahirkan perjanjian, ada kontrak, ya, ada perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. Kemudian ada hapusnya perikatan, ada jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian untuk pekerjaan, ada persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam
pinjam pakai, pinjam meminjam, bunga, ya. Ada perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, ada juga penanggungan dan perdamaian. Kemudian di buku keempat ada pembuktian dan daluarsa. Ada pembuktian, persangkaan, sumpah, kemudian ada daluarsa. Saya kira seperti itu. Nah, nanti ini baru dari BW. Nanti ada saya tambahkan dari undang-undang yang berlaku. Untuk yang misalnya kan di dalam sini ada satu pasal tadi tentang perkawinan yang melahirkan undang-undang perkawinan. Ya, jadi ini tuh kitab induknya. Munggah ini tuh Al-Qur'annya gitu loh, Ustazah. Terus ada turunannya fikih-fikihnya, segala macamnya itu. Itu undang-undang gitu. Jadi ini tuh kitab kitab induknya. Nah, nanti melahirkan banyak undang-undang yang berkaitan dengan itu. Misalnya tentang hak milik, nanti ada undang-undang yang berkaitan dengan itu. Tentang perkawinan, ada juga sendiri. Hibah, ada sendiri wakaf. Nah, wakaf itu juga banyak peraturan berkaitan dengan wakaf. Kira-kira seperti itu semua masuk di dalam hukum perdata materi. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya satu saja. Selanjutnya adalah sistematika hukum. Nah, sejarah lahirnya. Nah, sejarah ini karena panjang akan saya bikin tugas ya. Nanti saya beri bahan, jenengan silakan membaca, ya silakan membaca mandiri. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya mungkin saya minta 1-2 orang untuk menyimpulkan dari bacaan jenengan semua. Kalau untuk orang-orang Katam ini insya Allah enggak ini ya. Kalau ada tugas itu seneng ya, malah dibaca-baca gitu ya Ustaz Wahyu ya. Kalau mahasiswa ini kan kalau yang reguler ada tugas langsung gitu. Kalau orang Katam ini malah seneng kalau ada bacaan-bacaan gini ini Ustadz Nur Ali ini habis ini pasti langsung baca-baca beliau ini. Oh, sampai malam itu. Sampai Langsung malam enggak tiba tidur. pertemuan berikutnya itu sudah banyak pertanyaan itu nanti Ustadz Nur Ali itu. Jadi Cara hukum untuk perdata. sejarah nanti saya akan monggo jenengan misalnya mau Bu Im, suaranya putus-putus. nggih. Ada beberapa jurnal yang sudah saya kumpulkan. Nanti saya share di link Google Drive ya Ustazah ya. Nanti link itu Nggih. saya isi materi-materi, kitab-kitab, undang-undang dan seterusnya. Nanti jenengan kalau perlu tinggal download dari situ. Tapi kalau dirasa